Kan ngurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bahkan akan terjadi kekakuan dan harus memberikan kompensasi ganti rugi. Itu sama saja para wakil rakyat sudah merendahkan marwah dan martabatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, polemik memanas yang dipicu oleh cuitan anak buah SBY Denny Indrayana terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup tampaknya belum berakhir. Seperti yang telah beredar di banyak media, dalam cuitannya itu Denny Indrayana menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting. Siapa sumbernya? Denny Indrayana bilang orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu orde baru, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. Pada tweetan berikutnya Denny bilang PK atau peninjauan kembali kepala staf presiden Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, kata Denny, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus berikhtiar berjuang sambil menanti kemujiatan. Itu cuitan Denny. Nah, pernyataan Denny semacam itu sontak dibantah oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Dengan tegas ia menyatakan tidak mungkin hasil putusan dibocorkan karena Hakim MK belum melakukan pembahasan pengambilan putusan. Silahkan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Bagaimana mungkin bocor kalau itu saja belum dibahas? Kata Fajar seperti dikutip medcom.id 29 Mei 2023. Nah, anehnya, para wakil rakyat yang terhormat yang duduk di Senayan tampaknya percaya betul atas pernyataan Denny Indrayana yang sebenarnya dinilai hanya sekadar kibulan dan bullshit belaka. Ada 8 pimpinan fraksi di DPR RI, Golkar, PAN, Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, P3, dan Nasdem yang menggelar rapat tertutup, kemudian menggelar konferensi pers terkait polemik putusan MK soal sistem pemilu di Media Center Gedung DPR RI Senayan tanggal 30 Mei 2023. Mereka meminta MK untuk konsisten menentukan sistem pemilu proporsional terbuka. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta. Kan mereka kemarin itu daftar gitu. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka. Jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh. Karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya.
Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja saya tidak habis pikir dengan sikap reaktif para wakil rakyat di Senayan itu. Tanpa melakukan cek and recheck, tanpa tabayun terkait Ki-Bulan Denny Indrayana, tiba-tiba saja menggelar rapat tertutup, kemudian melakukan konferensi pers, kemudian terkesan memaksa dan mendikte agar MK memutuskan untuk tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Padahal seperti yang disampaikan jubir MK, penyerahan kesimpulan saja baru akan dibahas. Kok Denny Indrayana sudah mendapatkan bocoran soal hasil yang bersumber dari orang yang katanya sangat kredibel dan terpercaya. Bagi saya, wakil rakyat kita yang terhormat itu terkesan norak dan larut dalam genderang dan gimmick politik yang dilakukan oleh seorang Denny Indrayana. Dari sisi kompetensi dan kualifikasi, Denny memang tak ada yang meragukan. Dia seorang guru besar hukum tata negara yang sekaligus juga seorang advokat. Namun gelar akademik saja saya kira tidak cukup untuk membuktikan dirinya sebagai sosok yang berintegritas tinggi. Ia juga harus memiliki karakter yang kuat dan mampu menahan diri dari segala macam godaan yang datang menghadangnya. Saya kira rakyat termasuk saya sudah bisa melihat bagaimana sepak terjang Denny Indrayana. Banyak yang menilai bahwa ia tidak murni berjuang untuk menegakkan hukum, tetapi diduga kuat sudah berepotan lumpur politik, hingga akhirnya dia demikian mudah menggelontorkan isu dan main tuduh tanpa bukti di ruang-ruang publik. Lah kok wakil rakyat kita yang terhormat itu malah terkesan terhipnotis dan ikut larut dalam gimmick politik yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Selain itu, MK dalam mengambil keputusan tentu sudah berdasarkan berbagai macam pertimbangan, plus dan minusnya. Sikapi dengan penuh kearifan dan fatsun politik yang bisa membuat rakyat tenang dan adem di tahun politik. Kalau malah terkesan memaksakan kehendak dan mendikte agar MK mengambil keputusan sesuai dengan keinginan para kader parpol, dengan dalih mereka sudah masuk dalam daftar caleg sementara alias DCS, bahkan akan terjadi kekacauan dan harus memberikan kompensasi ganti rugi. Aduh. Kalau sesama lembaga tinggi negara antara MK dan DPR sudah kehilangan trust atau kepercayaan, rakyat harus bilang apa? Intinya mau sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, rakyat ikut saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konstitusional. Gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.